unik. Mereka memiliki beragam karakteristik, minat, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Konsep Merdeka Belajar merupakan salah satu langkah nyata dalam memberikan kesempatan dan kebebasan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna melalui aktivitas pembelajaran di sekolah. Saya, Afriana Khalifah, guru kelas 4 SD Islam Tunas Harapan, Kota Semarang. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, wujudkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing dalam rangka menciptakan sumber daya manusia unggul melalui kebijakan yang menguatkan peran seluruh insan pendidikan. Salah satu langkah dalam mewujudkan Merdeka Belajar adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses belajar mengajar yang memungkinkan murid dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, dan kebutuhan belajarnya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat menikmati pengalaman belajarnya dan memberikan pemahaman bermakna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. SD Islam Tunas Harapan merupakan salah satu sekolah dasar di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun pelajaran 2022-2023, saya diberi amanah menjadi wali kelas 4B SD Islam Tunas Harapan. Murid-murid kelas 4B berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, memiliki karakteristik minat dan gaya belajar yang beragam. Keberagaman karakteristik murid kelas 4B diantaranya ada murid yang aktif, pemalu, ramah, mandiri, bersahabat, dan kreatif. Ada pula yang suka bekerja dalam kelompok, senang berimajinasi dan berkarya. Suka mengganggu dan ingin diperhatikan, suka mencoba hal yang baru, dan lain sebagainya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya telah memetakan kebutuhan belajar murid dari segi kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Dari segi kesiapan belajar dalam memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda, diketahui ada 10 murid pada kategori memenuhi dan 18 murid dengan kategori memenuhi sebagian. Hal ini diperoleh dari hasil pemetaan murid melalui asesmen diagnostik sebelum pembelajaran. Asesmen diagnostik ini bertujuan untuk memetakan pengetahuan dasar sesuai kebutuhan dan kondisi murid. Hasilnya, saya gunakan sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu pengaturan kelompok belajar, memperbanyak bahan ajar visual atau teks. Untuk mengetahui minat dan gaya belajar murid, saya telah melakukan wawancara maupun pengamatan langsung ketika proses pembelajaran di kelas. Dari segi gaya belajar, ada 11 murid di kelas yang memiliki gaya belajar kinestetik. Ada 4 murid dengan gaya belajar auditori, sedangkan sisanya dengan gaya belajar visual. Untuk memfasilitasi gaya belajar murid kinestetik, saya memberikan tantangan untuk melakukan percobaan tentang gaya dengan peralatan yang sudah tersedia. Bagi murid dengan gaya belajar visual, saya memberikan bahan materi teks dan gambar menarik. Sedangkan gaya belajar auditori, saya menyajikan materi melalui video dengan efek suara yang menarik.
Tantangan yang saya hadapi ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana saya harus merancang strategi dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar murid, mengelola proses pembelajaran dan menciptakan suasana kelas yang kondisional dan memberikan pemahaman bermakna sesuai profil belajar murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti perwakilan dari tim 1 dan tim 4 silakan mengambil bahan materi yang akan dilakukan percobaan. LKPD bagi masing-masing tim. Nanti untuk tim 1 dan tim 4 silakan bekerja sama bergantian untuk melakukan percobaan dengan benda yang diambil. Gaya berupa konsentrasi. Coba kalian lakukan aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan apa? Gaya. Dalam bentuk apa? Oke. Dalam bentuk video yang lain. Tulisan saja. Foto. Oke, thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembelajaran yang disampaikan oleh Ustazah Aftri merupakan proses pembelajaran yang inovatif, yang selalu memberikan suatu pencerahan yang baru, baik bagi guru-guru maupun anak-anak yang lainnya. Saya di sini selaku teman sejawat Ustazah Adriana Khalifah. Beliau banyak menginspirasi untuk saya berdiri terkait dalam pembelajaran diferensiasi. Beliau menginspirasi diri saya sendiri dan artian dalam proses pembelajarannya maupun dalam proses membimbing siswa. Saat di kelas 4 ini, aku diajarkan oleh Gus Aftri. Aku senang dengan Gus Aftri karena membuat ilmuku masuk dalam otak ini. Cara mengajar Gus Aftri baik juga simpel dan bagus. Gus Aftri membuatku aktif berpikir. Kalau semangat Gus Aftri. Harapan dan misi saya ke depannya adalah sebagai seorang pengajar sekaligus seorang pendidik, saya akan terus menuntun dan mendampingi murid dalam mewujudkan merdeka belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, maupun diferensiasi produk. Saya akan terus belajar dan belajar untuk selalu mengupgrade skill dan kemampuan diri dan selalu adaptif dalam setiap perkembangan zaman. Saya akan terus belajar, berbagi praktik baik, dan selalu menginspirasi sesama bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi supaya lebih efektif dan kreatif sesuai karakteristik dan kebutuhan belajar murid, supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya serta sukses di masa depan. Salam Merdeka Belajar.